Sidang kasus pembunuhan polisi tembak polisi di Lampung Tengah terus bergulir. Sidang ketiga kasus tersebut digelar di ruang sidang utama Garuda Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah pada Rabu 19 Oktober 2022. Aibtu Sri Waluyo dan Mazda memberikan keterangan terkait peristiwa yang menewaskan anggota Babin Kamtibmas Ahmad Kurnain. Dalam sidang menurut kesaksian Aibtu Sri Waluyo mengatakan terdakwa saat diamankan dalam kondisi tenang dan menjawab semua pertanyaan dengan stabil. Informasi lengkap terkait sidang perkara ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Lampung Fajar Ihwani Sidik. Silakan rekan Fajar. Baik Justina, dapat kami sampaikan sidang ketiga kasus pembunuhan polisi tembak polisi yang melibatkan mantan Kanit Provos Rudi Suryanto yang menewaskan anggota Babin Kamtibmas Ahmad Kurnain digelar pada Rabu 19 Oktober 2022 lalu. Sidang tersebut merupakan proses rentetan penanganan kasus yang telah melibatkan kedua anggota polisi tersebut. Dalam sidang ketiga ini dihadirkan 7 orang saksi oleh jaksa penuntut umum, yaitu diantaranya 3 dari pihak Polres Lampung Tengah, yaitu 2 provos dan 1 bagian inafis. 2 provos ini merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Suryanto. Kemudian 3 orang saksi dari pihak Polsek Wai Pengubuan, di mana 1 di antara 3 saksi tersebut merupakan Kapolsek Wai Pengubuan yang menerima laporan bahwa anggotanya yaitu Rudi Suryanto izin meninggalkan piket. Kemudian 3 lainnya, 2 dari 1 dari tenaga forensik Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Kemudian salah satu petugas yang melakukan penangkapan yaitu Aibtu Sri Waluyo mengatakan saat terdakwa ditangkap olehnya, Rudi Suryanto terlihat dalam kondisi tenang, kemudian menjawab semua pertanyaan oleh penyidik dengan stabil. Kemudian saat Aibtu Sri Waluyo ditanya terkait kepemilikan senjata api oleh Rudi Suryanto, Aibtu Sri Waluyo mengaku bahwa ia saat penangkapan tidak mengetahui berapa jumlah peluru yang ada di dalam senjata Rudi Suryanto. Kemudian saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah, diketahui bahwa ada 5 butir peluru dan 2 diantaranya telah digunakan. Kemudian saat penangkapan, Aibtu Sri Waluyo mengamankan senjata yang ada pada pelaku, kemudian seragam, tas yang berisi peralatan mandi, dan kendaraan dinas yaitu Kawasaki KLX yang digunakan pelaku dalam kasus penembakan. Kemudian untuk saksi lainnya, diantaranya dari pihak Polsek Wai Pengubuan, memberikan keterangan terkait proses Rudi Suryanto meninggalkan lokasi piket, di mana Rudi Suryanto meminta izin kepada Kapolsek dengan alasan untuk menjenguk istrinya yang sedang sakit. Namun pada saat ia pulang, ia merubah arahnya menuju rumah Ahmad Kurnain dan melakukan penembakan. Kemudian saksi dari pihak Rumah Sakit Bayangkara merupakan saksi ahli forensik yang menjelaskan bahwa pemeriksaan luar dan dalam tentang jasad Ahmad Kurnain ditemukan luka, yaitu proyektil senjata yang ditembakkan oleh Rudi Suryanto mengenai jantung dan paru Ahmad Kurnain atau korban. Kemudian ditemukan juga riwayat penyakit pada korban di bagian kepala dan di bagian jantung. Walau pihak Rumah Sakit Bayangkara menjelaskan bahwa walaupun penyakit tersebut berisiko kematian, namun penyebab penyakit tersebut tidak mempengaruhi kasus ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Fajar Ihwani Sidik dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali.